Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, gila banget ya. Aduh, ini penurunannya drastis banget ya. Menuju halving ini kelihatan banget ya. Koreksinya lumayan banget. Apalagi, aduh, ini diisukan bakal perang dunia ketiga lagi nih ya. Untuk harga Bitcoin bahkan tadi pagi atau subuh ya sempat sentuh di angka $60.000. Gila banget, $60.000. Jadi turunnya kurang lebih 19-18%an ya, hampir 20%. Jadi gila banget penurunannya hanya kurun waktu 48 jam atau 2 hari ya. Dan hari ini ya pas saya lagi buat video 64.000, tadi stand 62 ribuan. Jadi ya mudah-mudahan aja kembali lagi ke reversal. Mudah-mudahan halving semakin dekat, harganya juga ya mudah-mudahan segera membaik lagi. Minimal standnya di angka 70 ribuan deh, jangan di bawah dari 60.000 ya. Aduh. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto lain seperti Bong, Shiba Inu, Ponke, Ondo, kemudian Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya, kalian cukup lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu trade-nya itu 0%, jadi tanpa biaya. Kemudian untuk deposit atau withdrawnya dengan menggunakan peer-to-peer untuk memudahkan kalian untuk melakukan trade-nya tersebut. Bahkan di Bitget, di saat market lagi kayak gini, lagi kacau banget, lagi bearish banget, di sini ada yang naik sampai dengan 156%, 23%, dan banyak banget beberapa altcoin dan koin meme yang potensi yang naik luar biasa di Bitget ini. Mumpung lagi diskon menuju halving ya. Kadang-kadang kita belinya itu pas lagi hijau aja, pas lagi merah ini malah dijual ya. Terus nggak kaya-kaya jadinya ya, karena memang begitu sih ya, karena panikan gitu ya. Makanya saya selalu tekankan kepada kalian semua, jadi selalu gunakan uang itu yang aman, tenang, apalagi uang yang digunakan sebagai bahan pokok buat sehari-hari jangan digunakan di dalam dunia cryptocurrency tersebut ya. Jadi memang benar-benar uang yang adem, dingin, tenang, nggak ada buat kemana-mana ya, memang niat buat invest aja gitu ya di aset kripto. Oke, untuk menuju halving Bitcoin semakin dekat ya, kurang lebih 5 hari lagi. Jadi diprediksikan pada tanggal 19 April 2024 ini. Jadi menyisakan sekitar 873 blok dengan rata-ratanya 9,65 menit. Jadi kalau kita lihat ini kayaknya lebih cepat ya. Mudah-mudahan ya lebih cepat terjadi, lebih cepat ya, harga Bitcoin juga mudah-mudahan cepat naik lah ya. Dan sebenarnya ada hal yang menarik banget ini ya. Jadi Bitcoin anjlok sampai dengan turun hanya hitungan detik gitu ya, $6.000 dalam beberapa menit setelah laporan bahwa negara Iran itu meluncurkan hingga 100 drone ke arah Israel sebagai pembalasan atas kedutaan mereka yang dibom oleh Israel awal bulan lalu. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin salah satu dampak damnya sebelum halving, dan kelihatan ya mukanya sih mau perang dunia ketiga ya, atau seperti apa ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah ya, biar baik-baik aja gitu semuanya. Bahkan sekitar $295 juta itu posisi leverage Bitcoin dilikuidasi hanya dalam waktu 4 jam. Jadi wah, ngeri banget sih ya kalau likuidasi penurunan dari market Bitcoin ya. Kelihatan juga market cap dari harga Bitcoinnya kelihatan terang banget turunnya ya. Sebenarnya sih ada good news sebenarnya besok ya, besok pada hari Senin kan, setelah Amerika Serikat kan menyetujui Bitcoin ETF spot pada tanggal 10 Januari 2024 lalu, yang mana berdampak bagi harga Bitcoin mencapai dengan TH di angka 73 ribuan dolar. Dan ternyata ini disusul oleh beberapa negara yang mereka menyediakan atau bakal menyetujui ETF spot. Bahkan negara Hong Kong ini menyediakan dari Bitcoin dan Ethereum ETF spot. Jadi dua koin secara langsung yang bakal mereka setujui, dan ini bakal diprediksikan bahwa disetujuinya pada tanggal ya besok, intinya hari Senin besok ya, tanggal 15 April 2024 ini. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ini bakal menyusul beberapa negara, karena dalam waktu dekat ini juga selain negara Hong Kong, bahwa negara Korea Selatan udah arahnya ke sana juga, menyusul dengan beberapa negara bagian Eropa juga yang sepertinya bakal menyetujui ETF spot di platform mereka, karena banyak sekali beberapa retailer besar, platform dan bank-bank besar yang mereka mengajukan ETF spot terhadap di pemerintah di negara tersebut ya. Jadi kita tunggu aja, semoga saja hype dan dampaknya seperti di Amerika Serikat. Tapi kan negara Hong Kong mungkin negara
yang tidak sebesar Amerika Serikat, tapi kita tunggu aja karena nggak tahu ya kejutan dari market atau retail besar di negara Tiongkok, karena memang ini banyak sekali beberapa retail besar di negara Tiongkok yang bakal ikut andil di dalam Bitcoin ETF spot tersebut. Makanya kita tunggu hype-nya pada hari besok ya. Apakah bakal warna hijau untuk harga Bitcoin dan beberapa altcoin serta koin meme, kita tunggu aja. Dan selain itu juga bahwa pada tanggal 20 April setelah halving Bitcoin, setelah Bitcoin halving tanggal 20 April, itu ada hari Doge nasional, hari Doge internasional. Jadi diprediksikan beberapa koin meme yang bernuansa guguk, ya kelihatan banget kayaknya. Kemudian pada tanggal 18 April besok, 18 April ya tinggal 3 hari lagi lah ya kurang lebih. Nah, jadi ada event di Abu Dhabi, Dubai. Itu ada beberapa aset kripto juga, termasuk salah satu pendukungnya itu adalah sponsor resmi dari Shiba Inu Token. Makanya kita lihat beberapa event besar ini, kalau misalkan event besar ini nggak kelihatan hype-nya, ya berarti harus bersabar dulu ya. Karena kita lihat beberapa chart pola ini, kalau misalnya lihat ya, bahwa halving pertama itu terjadi di tahun 2012, yang mana setelah halving bahwa kenaikannya sampai dengan 8.000%. Begitu juga halving yang kedua di tahun 2016. Kemudian selanjutnya setelah halving itu naik sampai dengan 3.000% ke ATH mereka. Kemudian di tahun 2020 halving yang ketiga, Bitcoin kan naik di 2021 kencang banget, bahkan naik 800%. Nah, pertanyaannya di 2024 ini setelah halving kira-kira tembus berapa nih kalau menurut kalian? Kalau kayak sih kayaknya di bawahnya di 800 ya, kalau kita lihat beberapa tahun turun, tapi setidaknya kalau 100% aja, kalau saat ini misalkan $65.000, ya kalau 100% aja berarti $130.000 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya kenceng banget gitu ya, walaupun 100% nggak perlu 800 atau 400 atau berapa persen deh, cukup 100% aja di tahun ini kayaknya wah ada alhamdulillah banget tuh. Oke, selanjutnya datang dari PP Coin. PP Coin ini adalah salah satu coin meme yang terjadi penurunan yang oke banget gitu ya, hampir kurang lebih 50%, 40 atau 30%an lah ya. Dan tapi di sini setelah pengumuman kemarin ada bahwa mereka bakal ditambahkan sebagai PP Virtual Future di Coinbase, yang mana ini bakal dilaksanakan pada tanggal 18 April. Jadi kita tunggu aja pada tanggal 18 April ketika PP Coin sudah terdaftar di Coinbase Perpetual. Apakah dapat mendongkrak harganya? Kita tunggu aja ya, karena kita lihat ada yang melakukan pemasangan future long dengan melakukan $1 juta, yang bahkan tadi saya baca di platform X itu habis karena dia ketinggalan tidur. Tapi setelah beberapa jam dari itu ternyata dibalikan sama dia di pertukaran bain ya, kira-kira 83%an. Jadi ada berapa $180.000 lagi kalau nggak salah. Bahkan banyak sekali beberapa media yang memberitakan hal tersebut. Jadi dalam waktu semalam ini ya, ini sebenarnya curhatan di Twitter ya. Jadi kalau kita lihat ada Cryptonet yang memang di sini mengejutkan bahwa dia meninggalkan dengan kerugian yang mengejutkan sebesar $1 juta. Nah, jadi dia ini adalah salah satu investor yang memang berpengalaman dengan jejaknya yang sejak tahun 2017. Nih, kalian bisa lihat di Twitter dia lah ya, di Cryptonet. Nah, jadi dia membagikan hal itu semalam ya. Nah, di sini keputusannya untuk mengambil posisi long 3 kali yang berani pada PP Coin itu akan segera terbukti menjadi kejatuhan yang luar biasa. Dia tidak mengantisipasi penurunan pasar yang cepat karena menyebabkan nilai PP-nya anjlok hingga 20% dalam semalam, hingga hanya $0,0059 ya. Jadi turunnya drastis banget. Bahkan kalian bisa lihat bahwa di sini kena likuidasi sampai dengan 100%. Jadi nol, di sini nol banget. Sekitar 1,1 juta dolaran lebih. Wah, berarti sekitar 16 miliaran lebih lah ya, kurang lebih ya. Nah, ternyata dalam waktu beberapa jam setelah itu, likuidasi tersebut dia mendapatkan kabar gembira. Kalian bisa cek di platform X mereka dari Cryptonet ini. Dia baru saja nge-tweet bahwa dia bilang di sini, saya sedang memeriksa akun Binance saya. Ternyata jumlah $180.000 itu otomatis muncul. Nah, jadi saya tidak tahu bagaimana hal itu bisa kembali, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya memiliki sesuatu untuk mulai lagi, dia bilang di sini. Jadi Binance itu yang tadinya katanya likuidasi 100%, tapi tidak, mereka hanya setnya sampai dengan 83%. Jadi masih ada aset dia sekitar $180.000 ya, masih lumayan lah ya, daripada nggak ada sama sekali kan. Wah, sakit banget. Jadi dia bangkit lagi nih ya, karena mereka udah kumpulin sampai dengan $1 juta itu sejak tahun 2017 ya. Jadi butuh effort yang luar biasa banget gitu ya buat ngumpulin beberapa tahun, tapi ya lumayan besar banget itu ya, 16 miliaran rupiah loh.
Tapi kalau saya sih lebih enak main itu di spot aja ya, biar menghindari resiko yang berlebihan gitu ya. Kalau main future kayaknya aduh angkat tangan, saya takut, saya nggak berani banget. Saya benar-benar enak pakai spot aja deh. Tinggal cuman nahan ya, tunggu misalkan dia turun ya tunggu aja deh. Misalkan setahun ya 2 tahun ya kita tunggu aja, daripada main future kayaknya aduh bisa bagaimana saya kayak gitu ya, ngeri banget ya. Nah, jadi kalau kita lihat pertukaran Binance, kemudian OKX, kemudian Bitget dan banyak banget itu ternyata hampir rata-rata holder dari PP Coin itu banyak di beberapa pertukaran teratas seperti Binance, Bybit, OKX. Bahkan kenaikan dari holder di saat market lagi bear ini ternyata menaik sampai dengan 430% yang menahan dari PP. Sepertinya banyak yang melakukan entry di PP Coin di saat market lagi dip ini. Bahkan analis juga memprediksi bahwa setelah dip ini, bahwa PP Coin bisa mengakhiri kenaikan sampai dengan 54%. Kita tunggu aja ya. Bahkan menantikan 54 sampai dengan 70%. Ya, amin. Mudah-mudahan bisa terjadi ya buat si PP dalam waktu dekat ini. Dan targetnya di angka 0,0793 dolar. Ya, masih kencang, masih bisa dimaklumi lah ya, di 0,12 atau 0,13 rupiah. Karena saat ini aja sedih banget ngeliat PP Coin di angka 0,08 atau 0,09 rupiah. Jadi kita tunggu aja rally selanjutnya buat si meme season atau si PP Coin ini. Bahkan untuk market cap dari si PP dan Dogwifhead kemarin itu hampir deket banget, hampir ke swipe lagi buat WIF atau Dogwifhead. Tapi hari ini berjarak juga di angka 46, sedangkan Dogwifhead di angka 42. Jadi kita lihat pergerakan dalam waktu 1 jam naik 4,83%, Dogwifhead 5,47%. Coba kita lihat Shiba Inu hari ini atau 1 jam ini naiknya 4%. Jadi mudah-mudahan trennya masih positif gitu ya, mudah-mudahan. Amin ya, jadi tetap ya holder itu adalah pemenangnya, tinggal tunggu waktunya aja. Mau bagaimanapun dari market Bitcoin sejak tahun 2012 halving pertama, artinya apa? Tren dia selalu bullish meskipun terjadi koreksi, ada 1 tahun yang koreksi dalam banget atau berapa bulan koreksi dalam banget, tapi secara overall dari tahun ke tahun harga Bitcoin selalu naik dan diikuti juga oleh beberapa altcoin serta meme coin juga. Ya, kita doakan semoga halving ini di tahun 2024 ini bakal lebih hype lagi dibandingkan beberapa tahun lalu. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena wali keuangan kalian sendiri selalu gunakan uang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.